Hello, good morning everyone. How are you feeling today? Yes, I hope you fine and good. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat amma ba'du. Okay, let me introduce myself. My name is Jacob Purnomo. I'm from class A 28. So in this video I'm gonna make a presentation about present continuous tense. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pembelajaran tentang present continuous tense. Jadi ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata pelajaran Creative Content Production pembelajaran PAI. Dan yang saya hormati Bapak dosen yaitu Bapak Khairul Anwar SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini walaupun untuk pembelajaran PAI, namun tugas saya di sekolah sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk itu mari kita simak penjelasan pada video kali ini. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Pertama, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi struktur tenses. Jadi peserta dapat mengenali dan menyusun kalimat dengan benar menggunakan struktur present continuous tense, termasuk penggunaan to be yaitu is, am, are, dan verb ing. Kedua, peserta dapat memahami penggunaan konstekstual. Jadi peserta dapat menjelaskan konteks dan situasi di mana present continuous tense digunakan secara tepat baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam tulisan formal. Yang ketiga, mengaplikasikan tenses dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Jadi peserta mampu menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan present continuous tense. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam aktivitas interaktif. Peserta dapat berpartisipasi dalam aktivitas interaktif seperti menjawab pertanyaan, membuat kalimat, dan berdiskusi untuk menguatkan pemahaman mereka tentang present continuous tense. Baiklah kawan-kawan, kita sudah mendapati beberapa gambar. Baiklah, untuk itu mari kita lihat apa yang sedang terjadi di gambar ini. Lalu bagaimana kita dapat menggambarkan aktivitas siswa di dalam kelas seperti yang ada di gambar? Apa yang dapat kita katakan tentang aktivitas yang sedang berlangsung sekarang? Maka untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini ya. Ya, sebagai pendahuluan ya, selamat datang dalam presentasi Exploring the Dynamic Present. Hari ini kita akan menjelajahi present continuous tense, tenses yang membantu kita menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Dengan memahami konstruksi kalimat dan penggunaannya dalam konteks sehari-hari, kita akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tenses ini memperkaya bahasa Inggris kita. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi dunia kata kerja yang sedang berlangsung. Ya, sebagai pendahuluan ya, selamat datang dalam presentasi Exploring the Dynamic Present. Hari ini kita akan menjelajahi present continuous tense, tenses yang membantu kita menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Dengan memahami konstruksi kalimat dan penggunaannya dalam konteks sehari-hari, kita akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tenses ini memperkaya bahasa Inggris kita. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi dunia kata kerja yang sedang berlangsung. Ya, sebagai pendahuluan ya, selamat datang dalam presentasi Exploring the Dynamic Present. Hari ini kita akan menjelajahi present continuous tense, tenses yang membantu kita menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini. Dengan memahami konstruksi kalimat dan penggunaannya dalam konteks sehari-hari, kita akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tenses ini memperkaya bahasa Inggris kita. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi dunia kata kerja yang sedang berlangsung. Ya, sebagai pendahuluan ya, selamat datang dalam presentasi Exploring the Dynamic Present. Hari ini kita akan menjelajahi present continuous tense. When do we use the present continuous tense? Jadi kapan kita harus memakai present continuous tense itu? Jadi untuk itu kita harus tahu apa sih present continuous tense itu.
Jadi arti present itu masa sekarang. Jadi pengertian present continuous tense adalah bentuk tenses yang dapat kamu gunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi saat ini. Tenses ini terbentuk dengan cara menggunakan bentuk to be is MR sebagai kata kerja bantu, lalu diikuti verb atau kata kerja dalam bentuk ing. Present continuous tense memberikan gambaran dinamis dan aktual tentang apa yang sedang terjadi pada saat pembicaraan. Apa rumus present continuous tense? Form an example. Jadi untuk positif itu ada subjek yaitu I, you, they, we, he, she, it yang ditambah kata kerja bantunya yaitu am, is, are. Jadi I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Kemudian dia ditambah dengan verb ing di terakhir. Jadi contoh untuk afirmatif positif I am studying, saya sedang belajar. They are playing. Kemudian she is running, dia sedang berlari. Kemudian ada bentuk negatif yaitu subjek ditambah kata kerja bantunya yaitu is mr ditambah not untuk menyatakan tidak atau menyatakan negatifnya ditambah verb ing. Contohnya I am not eating, you are not listening, kemudian yang terakhir we are not working. Lalu dalam bentuk interrogatif kita mendapati ada to be ataupun kata kerja bantunya diletakkan di awal, maka kalimat itu menjadi are you reading, bukan you are reading atau you are not reading, maka akan menjadi are you reading. Kita dapati bahwasanya kata kerja bantunya berada di depan kalimat. Kemudian is he dancing? Apakah dia sedang berdansa ataupun menari? Are they playing? Apakah mereka sedang bermain? Adverb of time dalam present continuous tense. Adverb of time at the time of speaking. Ya, jadi ada kata now, right now, at the moment, or at present yang sama-sama memiliki arti sekarang. Jadi ini adalah kata atau bentuk waktu yang digunakan dalam present continuous tense.
Untuk penggunaan yang kedua yaitu temporary event atau menyatakan tindakan yang lebih lama terjadi namun hanya dalam waktu sementara saja. Bedanya dengan poin yang pertama adalah biasanya pada fungsi pertama menunjukkan suatu aktivitas berlangsung dalam waktu yang sebentar. Nah, sedangkan fungsi yang satu ini dapat kamu gunakan untuk menceritakan kejadian berlangsung dalam waktu yang agak lama namun hanya terjadi sementara saja. Example, he is studying a new language at the moment. Dia sedang belajar bahasa baru sekarang. She is upgrading her computer skill at the moment. Dia sedang meningkatkan keterampilan komputernya sekarang. Untuk penggunaan yang kedua yaitu temporary event atau menyatakan tindakan yang lebih lama terjadi namun hanya dalam waktu sementara saja. Bedanya dengan poin yang pertama adalah biasanya pada fungsi pertama menunjukkan suatu aktivitas berlangsung dalam waktu yang sebentar. Nah, sedangkan fungsi yang satu ini dapat kamu gunakan untuk menceritakan kejadian berlangsung dalam waktu yang agak lama namun hanya terjadi sementara saja. Example, he is studying a new language at the moment. Dia sedang belajar bahasa baru sekarang. She is upgrading her computer skill at the moment. Dia sedang meningkatkan keterampilan komputernya sekarang. Untuk penggunaan yang kedua yaitu temporary event atau menyatakan tindakan yang lebih lama terjadi namun hanya dalam waktu sementara saja. Bedanya dengan poin yang pertama adalah biasanya pada fungsi pertama menunjukkan suatu aktivitas berlangsung dalam waktu yang sebentar. Nah, sedangkan fungsi yang satu ini dapat kamu gunakan untuk menceritakan kejadian berlangsung dalam waktu yang agak lama namun hanya terjadi sementara saja. Example, he is studying a new language at the moment. Dia sedang belajar bahasa baru sekarang. She is upgrading her computer skill at the moment. Dia sedang meningkatkan keterampilan komputernya sekarang. Untuk yang ketiga adalah talk the action around the time of speaking. Membicarakan aksi yang sedang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Seperti yang sudah kamu baca sebelumnya tentang adverb of time dari present continuous tense, jadi tenses ini dapat digunakan untuk memberitahu suatu aktivitas yang mana aktivitas tersebut terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Example, Rara is taking 3 classes this semester. Rara mengambil 3 kelas di semester ini. Kemudian, Arnold is spending a lot of his money this week. Arnold menghabiskan banyak uangnya minggu ini. Untuk yang ketiga adalah talk the action around the time of speaking. Membicarakan aksi yang sedang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Seperti yang sudah kamu baca sebelumnya tentang adverb of time dari present continuous tense, jadi tenses ini dapat digunakan untuk memberitahu suatu aktivitas yang mana aktivitas tersebut terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Example, Rara is taking 3 classes this semester. Rara mengambil 3 kelas di semester ini. Kemudian, Arnold is spending a lot of his money this week. Arnold menghabiskan banyak uangnya minggu ini. Untuk yang ketiga adalah talk the action around the time of speaking. Membicarakan aksi yang sedang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Seperti yang sudah kamu baca sebelumnya tentang adverb of time dari present continuous tense, jadi tenses ini dapat digunakan untuk memberitahu suatu aktivitas yang mana aktivitas tersebut terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Example, Rara is taking 3 classes this semester. Rara mengambil 3 kelas di semester ini. Kemudian, Arnold is spending a lot of his money this week. Arnold menghabiskan banyak uangnya minggu ini. Untuk yang ketiga adalah talk the action around the time of speaking. Membicarakan aksi yang sedang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Seperti yang sudah kamu baca sebelumnya tentang adverb of time dari present continuous tense, jadi selanjutnya yang keempat adalah a new pattern or habit, menyatakan kebiasaan baru. Salah satu cara yang cukup menarik dalam penggunaan present continuous tense adalah untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang baru dan berbeda dari peristiwa di masa lalu. Dalam hal ini, tenses dapat digunakan untuk menunjukkan kontras antara yang lama dan yang baru. Lihatlah contohnya. Example, these days, people are writing emails a lot less than they used to a few years ago.
Hari ini orang-orang menulis email jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Selanjutnya yang keempat adalah a new pattern or habit, menyatakan kebiasaan baru. Salah satu cara yang cukup menarik dalam penggunaan present continuous tense adalah untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang baru dan berbeda dari peristiwa di masa lalu. Dalam hal ini, tenses dapat digunakan untuk menunjukkan kontras antara yang lama dan yang baru. Lihatlah contohnya. Example, these days, people are writing emails a lot less than they used to a few years ago. Hari ini orang-orang menulis email jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Selanjutnya yang keempat adalah a new pattern or habit, menyatakan kebiasaan baru. Salah satu cara yang cukup menarik dalam penggunaan present continuous tense adalah untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang baru dan berbeda dari peristiwa di masa lalu. Dalam hal ini, tenses dapat digunakan untuk menunjukkan kontras antara yang lama dan yang baru. Lihatlah contohnya. Example, these days, people are writing emails a lot less than they used to a few years ago. Hari ini orang-orang menulis email jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Selanjutnya yang keempat adalah a new pattern or habit, menyatakan kebiasaan baru. Salah satu cara yang cukup menarik dalam penggunaan present continuous tense adalah untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang baru dan berbeda dari peristiwa di masa lalu. Dalam hal ini, tenses dapat digunakan untuk menunjukkan kontras antara yang lama dan yang baru. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah future plans, menceritakan sesuatu yang sudah dibahas atau direncanakan sebelumnya dan akan terjadi dalam waktu dekat. Kamu sudah baca artikel tentang simple future tense belum? Soalnya fungsi ini pernah kita bahas juga di artikel tersebut loh. Jadi kamu harus dapat menggunakan present continuous tense untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contoh, when we arrive at the airport, we are taking a private car direct to the hotel. Sampai saat di bandara, kita menaiki kendaraan pribadi untuk langsung ke hotel. Kemudian, my manager is promoting Stacy to be the new lead team next month. Manajerku mempromosikan Stacy untuk menjadi pemimpin tim yang baru di bulan depan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah future plans, menceritakan sesuatu yang sudah dibahas atau direncanakan sebelumnya dan akan terjadi dalam waktu dekat. Kamu sudah baca artikel tentang simple future tense belum? Soalnya fungsi ini pernah kita bahas juga di artikel tersebut loh. Jadi kamu harus dapat menggunakan present continuous tense untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contoh, when we arrive at the airport, we are taking a private car direct to the hotel. Sampai saat di bandara, kita menaiki kendaraan pribadi untuk langsung ke hotel. Kemudian, my manager is promoting Stacy to be the new lead team next month. Manajerku mempromosikan Stacy untuk menjadi pemimpin tim yang baru di bulan depan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah future plans, menceritakan sesuatu yang sudah dibahas atau direncanakan sebelumnya dan akan terjadi dalam waktu dekat. Kamu sudah baca artikel tentang simple future tense belum? Soalnya fungsi ini pernah kita bahas juga di artikel tersebut loh. Jadi kamu harus dapat menggunakan present continuous tense untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contoh, when we arrive at the airport, we are taking a private
Baiklah teman-teman, ya, kesimpulannya fungsi utama daripada present continuous tense ya itu digunakan untuk merinci atau menyatakan tindakan yang sedang berlangsung atau kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian struktur kalimatnya menggunakan kata kerja bantu yaitu am, is, dan are lalu disesuaikan dengan subjek. Kalau I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Lalu diikuti verb dalam bentuk ing. Kemudian variasi kalimat terdapat bentuk positif atau afirmatifnya. Kemudian ada kalimat negatif dan terakhir ada kalimat interrogatif untuk mengakomodasi berbagai konteks. Contoh penggunaannya, she is reading a book. We are working on a project together. They are playing football. Ya, maka itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan dalam kalimat present continuous tense. Contoh kecil. Jadi, kemudian ada pentingnya konteks. Present continuous tense membantu menciptakan gambaran dinamis dalam percakapan, memperkaya cara kita menjelaskan aktivitas yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami tenses ini kita dapat menggambarkan rutinitas, kegiatan, dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih tepat. Present continuous tense memberikan dimensi waktu yang lebih jelas dan membantu kita menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi saat kita berbicara. Dengan memahami struktur dan penggunaannya, kita dapat komunikasikan pesan dengan lebih akurat dan kreatif. Now it's your turn. Sekarang kamu dapat mengevaluasi bagaimana pemahaman kamu tentang present continuous tense melalui scan barcode di sini ya. Atau bisa juga mengunjungi link kuisis yang tertera di gambar. Oke, selamat mencoba. Good luck everyone. Now it's your turn. Sekarang kamu dapat mengevaluasi bagaimana pemahaman kamu tentang present continuous tense melalui scan barcode. Okay, enough here my presentation today about present continuous tense. Thank you for watching and the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.